Bintan ini tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, memang harus dicoba ke sana. Langsung ke sana nih, Pak. Terakhir itu Pak Duta Besar Singapura itu buat acara di Lagoy untuk memperkenalkan Bintan dengan seluruh kedutaan-kedutaan yang ada di seluruh dunia waktu itu. Kita ini prinsipnya kolaborasi lah. Nah, berbagai macam event-event internasional juga kita lakukan. Nah, seperti ada namanya Tour de Bintan. Kemudian nanti Bintan Triathlon di bulan Oktober. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasya. Nah, seperti biasa hari ini kita akan mengulas mengenai potensi suatu daerah langsung bersama dengan pemimpin daerahnya. Hari ini saya kedatangan tamu nih dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Nah, kalau misalnya ngomongin Bintan ini mungkin sahabat Kompas.com familiar ya dengan wisata-wisata dan juga pantai-pantainya. Tapi apa aja sih yang ada di Kabupaten Bintan ini? Kita akan tanyakan langsung ke Bupati Bintan, Bang Roby Kurniawan. Halo, selamat malam. Ya, halo malam. Selamat datang di studio Kompas.com. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Karena kelihatannya masih muda nih. Nah, Bang Roby, kalau misalnya kita ngomongin Kabupaten Bintan ini mungkin yang di benak sahabat Kompas.com ini soal wisata dan juga pantainya. Tapi secara garis besar, Kabupaten Bintan ini daerah yang seperti apa sih? Jadi terima kasih Mbak Anas bahwa mungkin saya bisa menyampaikan lah seperti apa Bintan ini terlebih dahulu. Karena biasanya kan dikenal sebagai pariwisata. Iya, betul. Nah, Bintan ini adalah sebenarnya lokasinya itu sangat strategis. Dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Sehingga kita selalu mengatakan Bintan is the window of Indonesia. Windows of Indonesia. Ya, jadi jendelanya jendelanya Indonesia. Jadi berbagai macam hal di Kabupaten Bintan itu luar biasa. Dan kami Bintan ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa Bintan ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang mana kita memiliki 272 pulau. Oke. Nah, dengan luas wilayah daratan hanya 2%. 98% itu lautan. Waduh. Nah, kita punya kecamatan terjauh itu 18 jam menggunakan kapal Roro. Ada namanya Kecamatan Tambelan. Oke. Nah, jadi di Bintan ini punya potensi sebenarnya, potensi yang cukup unggulan bagi kami itu tentu di bidang perikanan. Nah, yang mana 46,8% itu hasil dari perikanan yang diekspor itu ke Singapura, ke Malaysia itu untuk Provinsi Kepulauan Riau itu dari Bintan. Nah, perairannya sehingga aja udah 90%. Iya, 98%. 98%. Nah, jadi Mbak Anas, kemarin saya sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa kami mengusulkan adanya tempat pendaratan ikan ataupun tempat pelelangan ikan, yang mana biasanya itu pelelangan ikan itu di Singapura. Nah, kita pengen tarik ke Bintan nih, sehingga bisa memberikan efek domino ekonomi yang kuat untuk Kabupaten Bintan. Ini baru diusulkan? Udah diusulkan, dan alhamdulillah Pak Menteri KKP itu udah setuju. Oke. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa segera diusulkan. Nah, kemudian di Bintan sendiri, yang mana itu hampir setengah dari PDRB itu disumbangkan oleh industri pengolahan. Nah, jadi kita ada kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kemudian kita punya kawasan free trade zone. Di kawasan ekonomi khusus kita itu ada namanya industri Galang Batang. Kemudian kalau free trade zone kita punya kawasan pariwisata, Lagoy, mungkin sahabat semua udah tahu lah, Lagoy, udah luar biasa. Kemudian ada kawasan industri BII Lobam namanya. Nah, kemudian kita juga punya kawasan untuk middle class, itu namanya kawasan Pantai Trikora. Trikora. Ya, jadi Bintan ini cukup menarik dan memang nggak bisa hanya di searching, harus datang ke sana. Nah, pasti ingin balik lagi ke sana. Nah, jadi Bintan ini luar biasa potensinya. Dan alhamdulillah sekarang ini kami di Kabupaten Bintan juga realisasi investasi itu udah cukup besar. Itu di angka hampir 26 triliun lah investasinya sampai tahun 2022 ini. Apa investasi yang paling potensial dan juga menyumbang sebagai pendapatan? Sekarang ini kita punya ada kawasan industri Galang Batang namanya. Smelter. Kemudian kita punya Halal Hub. Halal Hub, ya, apa tuh Pak? Jadi ada produk-produk makan
makanan, kemudian ada dari kelapa itu namanya Bionesia. Itu udah ekspor semua. Berarti ini UMKM lah istilahnya? Oh enggak, ini industri besar. Oh, industri besar. Iya. Nah, kemudian di Bintan juga kita nih terus mendorong peningkatan UMKM. Kita tahu kan pandemi COVID ini luar biasa. Bintan itu sangat terasa, itu kita terkontraksi. Seperti apa waktu itu Pak kondisinya waktu pandemi? Pada saat pandemi itu tahun 2021 itu kita sebelum pandemi itu ada hampir 1 juta per tahunnya turis. Begitu pandemi 2021 itu kan ditutup tuh bulan 3. Iya. Nah itu hanya sampai 80.000 saja turisnya. Wah, jadi berkurang banyak banget. Berkurang, APBD kita itu berkurang 200 miliar. Waduh. Nah, tapi ya pelan-pelan kita bangun lah. Oke. Bintan. Oke. Dan berarti sekarang perkembangannya seperti apa? Apalagi waktu 2021 berarti Bapak waktu itu lagi menjabat sebagai wakil bupati. Iya. Nah, apa nih strateginya untuk kemudian bisa bangkit lagi di 2023 jadi, ini? Kan begini, di saat pandemi kebetulan kan kita juga ada sedikit-sedikit lah basic entrepreneurnya. Oke. Nah, jadi kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat itu recovery itu bisa dengan UMKM. Ya, kita tahu seluruh Indonesia UMKM yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun semuanya terkontraksi jauh. Nah, jadi kami memberikan ada namanya bantuan stimulus tanpa bunga, mikrobangkit 0%. Jadi untuk UMKM itu sampai plafon anggaran 30 juta. Nah, jadi bunganya nggak usah dipikirkan, pemerintah yang bayar melalui APBD. Jadi dibantu oleh pemerintah? Pemerintah yang bayar. Jadi pinjamnya 30 juta, kembalikan juga 30 juta. Jadi kita support penuh lah itu di saat pandemi COVID-19. Supaya tetap ada itu dari masyarakat ya? Iya. Nah, peningkatan pariwisata ini pastinya juga berhubungan ya dengan meningkatnya perekonomian dan juga mungkin di angka pengangguran. Nah, untuk program pemerintah sendiri seperti apa nih untuk membantu mungkin meningkatkan SDM di sana dan juga untuk mengurangi pengangguran juga? Jadi begini, kita yang pastinya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak. Yang mana kita tahu pandemi COVID-19 semua itu merasakan dampaknya. Nah, jadi kami terus melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya Bintan ini alhamdulillah di saat pandemi itu sampai hari ini tingkat pengangguran terbuka kita itu juga satu-satunya di Provinsi Kepulauan Riau yang turunnya itu paling jauh. Nah, jadi ini kita lakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya pemerintah Kabupaten Bintan, kita melakukan kerjasama dengan hampir 20 perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan menandatangani bahwa ini harus anak-anak lokal Bintan yang bekerja. Nah, jadi namanya pentalogi. Jadi penempatan tenaga kerja lokal terintegrasi. Oke, singkatannya. Nah, ya, kemudian ada Lokmed. Lokmed itu lowongan kerja tapi media sosial. Sehingga seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan itu wajib Mbak Anas itu untuk melalui Disnaker Bintan. Oh, jadi disediakan wadahnya, jadi orang bisa lihat. Jadi gitu. melalui Facebook, kemudian Instagram. Nah, itu kita wajibkan melalui situ. Nah, kemudian itu ada aplikasi namanya Silancar. Silancar ini sistem layanan pencari kerja. Nah, jadi para pekerja itu cukup mengakses Silancar. Nah, jadi ini aplikasi di smartphone berarti? Iya, di Android. Android. Silancar ini khusus untuk masyarakat Bintan. Jadi kalau KTP dari mana-mana itu nggak bisa masuk ke Silancar. Khusus untuk masyarakat Bintan, eksklusif gitu ya? Kemudian ada pengurusan kartu kuning untuk pekerja juga melalui Silancar ini. Nah, melalui 3 inilah alhamdulillah berhasil kita tekan. Sampai sekarang di angka 6 sekian persen, 6,9 sekian persen. Nah, itu hampir 2% lah penurunannya. Nah, kalau misalnya tadi ini program-program untuk pemulihan ekonomi. Kalau untuk program unggulan di bidang sosial, itu seperti apa nih Pak? Nah, jadi begini Mbak Nas. Kami di Kabupaten Bintan ini mencoba hari ini kita bisa mengcover. Jadi anak dari belum lahir sampai seseorang itu meninggal dunia. Gimana semua tuh? di-cover oleh pemerintah. Nah, jadi kita mulai dengan ada namanya program Ibu Hamil dengan Cinta. Nah, Ibu Hamil dengan Cinta.
kita membantu melakukan monitoring. Nah, kemudian bahkan ada pengantaran untuk persalinan. Oh, ini dari segi kesehatan. Dari segi kesehatannya. Nah, kemudian anaknya lahir, itu ada namanya program jam persal, jaminan persalinan. Jadi bisa gratis. Oh. Nah, kemudian habis itu begitu lahir, 1 kali 24 jam, anaknya langsung dapat akte kelahiran gratis. Nah, kemudian ketika anaknya mulai tumbuh, mulai masuk sekolah, SD, SMP itu sekolah gratis. Kemudian bantuan seragam sekolah gratis. Jadi orang tua tidak perlu mikirkan lagi nih. Nah, jadi buat untuk seragam sekolah kan kadang orang tua mikir, wah ini harus cari uang nih untuk bayar seragam sekolah. Nah, di Bintan alhamdulillah gratis. Tahun 2023 ini 5 setel kita anggarkan. Mulai dari baju OSIS, baju kurung Melayu karena kita di daerah Melayu ya. Kemudian baju batiknya semua. Nah, kemudian kalau SMA tidak bisa, karena SMA kan tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Oh iya. Nah, kemudian SD SMP kami juga menganggarkan bantuan transportasi darat dan laut gratis. Nah, jadi anak-anak menggunakan bus sekolah, kemudian kapal-kapal sekolah karena kami kan banyak pulaunya. Nah, itu juga semua gratis. Mulai besar lagi kita ada beasiswa-beasiswa, termasuk ada kerjasama untuk anak-anak kita misalnya cukup 8 bulan, kemudian dapat sertifikat, kemudian langsung bisa bekerja. Nah, kemudian kita punya program Gerbang Kampung, itu mendorong SDM anak-anak kita itu untuk bisa berkreasi menjadi entrepreneur. Pokoknya kita dukung semua. Nah, kemudian sampai sakit, itu berobat gratis juga. Kalau tidak ada BPJS Kesehatan, itu bisa pakai KTP atau KK. Bintan itu gratis di RSUD. Oke. Nah, kemudian habis itu untuk pekerja rentan kita seperti nelayan, petani, tukang ojek, kita bayarkan BPJS ketenaga kerjaannya. Jadi kalau saudara-saudara kita ini ketika kerja kecelakaan, nah itu nanti melalui BPJS ketenaga kerjaan, kalau meninggal dunia itu sampai anak keduanya itu dikuliahkan sampai S1. Oke. Gratis ini itu. Berarti dari sebelum lahir sampai meninggal pun itu, dibantu oleh pemerintah. Ya. Oke, nah, baik. Itu yang kami terus coba menyempurnakan. Nah, ketika sampai lansia, kami ada program BLT lansia lagi. Nah, jadi yang lansia semua dapat BLT lansia. Nah, sampai meninggal dunia pun ada biaya uang duka, kemudian ada biaya untuk insentif fardu kifayah sama tukang gali kuburnya, semua pokoknya udah lengkap lah semua. Paket komplit insya Allah. Lengkap banget ini ya berarti ya. Berarti masyarakat Bintan ini kurang lebih sejahtera banget lah hidupnya dari sebelum lahir aja udah dipikirin, nanti sampai meninggalnya pun ada bantuannya juga. Nah tadi Bang Robi sempat bilang kalau misalnya Bintan ini juga berbatasan ya dengan negara tetangga kita, ada Malaysia dan juga Singapura. Nah ini kondisi di dekat wilayah perbatasan itu seperti apa di sana? Ya yang pasti kan kita itu harus berkolaborasi lah semua. Jadi kita juga Bintan ini bisa sebagai hubnya pendukung misalnya. Kalau kita lihat Singapura kan nggak ada kayak lahan pertanian, nggak ada misalnya ayam sapi apa ternak di sana. Nah kita juga berkolaborasi, kita ekspor ke sana sayur-sayur gitu. Kemudian ada sekarang ini lagi proses ekspor ayam. Nah kemudian kita ini prinsipnya kolaborasi lah. Nah berbagai macam event-event internasional juga kita lakukan. Nah seperti ada namanya Tour de Bintan. Tour de Bintan. Kemudian nanti Bintan Triathlon di bulan Oktober. Oke. Nanti Mbak Anes bisa coba juga tuh ke sana. Semoga nanti bisa ke sana ya Pak ya. Kemudian biasanya kalau sebelum pandemi itu ada namanya durian pesta durian party and mountain trekking. Jadi naik ke Gunung Bintan, turun dapat durian gratis, pesta gitu. Jadi macam-macam lah event. Berarti ini kurang lebih juga untuk menarik wisatawan asingnya ke Indonesia ya. Nah, tapi ada nggak sih Pak tantangan dalam mengelola? Ini kan tadi Bapak bilang pulaunya ada ratusan nih, apalagi kebanyakan itu lautan dan juga berbatasan lagi dengan negara tetangga. Ini ada tantangan nggak sih Pak dalam mengelola daerah yang seperti ini? Yang pasti kita harus bisa menjaga keseimbangan pembangunan yang ada di seluruh Kabupaten Bintan. Nah, kita tahu memang kita cukup berat karena dengan rentang kendali itu juga bisa
memberatkan seperti melakukan pembangunan, tentu harganya beda dengan di darat. Nah, kemudian kita menggandeng, karena kita kan banyak desa nih. Desa kan punya APBDes desa. Nah, itu kita kontrol semuanya. Nah, misalnya di desa A kita jadikan apa penghasilan di situ. Kemudian desa B apa penghasilannya. Sehingga ini semua saling mendukung. Nah, saya rasa tapi kalau semuanya bekerja sama nggak ada yang berat lah. Oke. Tantangan bisa diselesaikan dengan Aman kebersamaan. lah ya. Nah, Bintan sebagai daerah perbatasan ini, saya juga pernah lihat nih, pernah dapat penghargaan sebagai daerah perbatasan terinovatif tahun 2022. Nah, ini inovatifnya dalam hal apa nih, Pak? Jadi gini, bukan hanya 2022, tapi kita dapat 3 kali berturut-turut sampai terakhir kemarin. Nah, jadi berbagai macam inovasi yang kita lahirkan di Kabupaten Bintan. Nah, jadi saya itu selalu mendorong, mewajibkan setiap OPD itu, setiap dinas itu harus ada melahirkan satu inovasi yang tentunya untuk mempermudah pelayanan. Bahkan di saat ketika daerah lain beramai-ramai membuat mall pelayanan publik, nah kami buat juga mall pelayanan publik tapi dari online, gitu. Karena dengan keterbatasan anggaran yang ada nih, kita harus pandai-pandai. Nah, jadi inovasi itu saya perlombakan dari setiap dinas, itu saya beri hadiah. Siapa inovasi yang bisa berjalan, yang bagus, itu dapat hadiah tambahan anggaran di dinasnya, ada tambahan 400 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian ketika dia menang, tahun depan inovasi ini nggak berjalan lagi, saya kurangin lagi 400 juta lagi di tahun berikutnya lagi. Nah, jadi ini yang buat kita bersama-sama, saya selalu katakan bahwa kita ini adalah super team. Kita tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada kekompakan. Nah, itu yang membuat dinas-dinas kita juga bergerak bersama dan tujuannya tentu pelayanan. Nah, ini alhamdulillah diapresiasi oleh pemerintah pusat. Kita sebagai daerah perbatasan terinovatif. Jadi 3 tahun berturut-turut sampai terakhir. Berarti dari tahun berapa tuh, Pak? Dari tahun 2020, 2021, 2022. Oke. Nah, jadi kita melanjutkan, tentu harus bisa lebih inovasi, harus bisa lebih baik lah. Berarti cara yang tadi memberikan insentif itu juga jadi cara untuk mempertahankan nih. Betul. Oke. Tapi kalau insentif itu kita mulai di 2022. Itu kita mulai. Pas Bapak menjabat sebagai bupati. Iya, PLT waktu itu kita mulai. Di 2021 akhir lah. Namanya Galanova Award. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi pariwisata, apa nih Pak mungkin produk UMKM yang unggul nih? Kalau misalnya datang ke Bintan, oleh-olehnya apa sih selain kita jalan-jalan gitu kan, wisata? Oleh-olehnya apa nih Pak? Kita biasanya lebih banyak itu kan makanan di sana. Nah, jadi ada namanya otak-otak. Otak-otak. Nah, otak-otaknya itu beda dengan misalnya di Jakarta, di tempat-tempat lain. Apa tuh spesialnya itu Pak? Nah, jadi dia nggak ada pakai yang sambel, ada kuah kacangnya. Kalau ini nggak, ini langsung otak-otak ada dari dibuat langsung lah, di situ jelas berbeda. Makanya Mbak Anas harus ke sana, harus coba langsung. Nah, kemudian makanan seafood di sana. Makanan seafood. Nah, tentunya kalau produk-produk, kita punya kapal yang kita bangun itu dari tulang ikan dan layarnya itu dari kulit ikan. Kapal dari tulang ikan? Ya. Oke. Jadi ini dari kulit ikan. Nah, itu juga jadi produk unggulan kita untuk oleh-oleh lah. Oleh-oleh. Seperti itu. Kemudian, tapi lebih banyak makanan. Nah, memang kita itu hanya memiliki wisata keindahan alam lah yang sangat-sangat, insya Allah sangat-sangat memukau kepada setiap yang hadir ke sana. Kan ada banyak nih UMKM. Ada nggak sih Pak mungkin program dan juga inovasi untuk kemudian bisa membantu mendorong, membangkitkan dan juga meningkatkan UMKM ini potensinya? Ya. Kita ini karena berada di wilayah tadi perbatasan ya dengan luar, itu banyak program UMKM kita itu yang udah ekspor. Kita ada nama kerupuk atom Bu Emi. Bahkan di Bintan ini kita punya sentra kerupuk. Jadi sentra kerupuk ini bayangkan dari ibu-ibu yang terdaftar di, mohon maaf, data kemiskinan, di data DTKS waktu itu dibina, sampai hari ini menghasilkan penghasilan itu per tahun kira-kira 5,6 miliar per tahun. Jadi dari yang mohon maaf warga kurang mampu, dibina serius,
dan sekarang bentuk sentra itu udah penghasilan luar biasa. Dan sekarang lagi tahap renovasi dan itu dengan target 22 miliar per tahun nanti penghasilannya ketika jadi. Nah, kemudian UMKM berbagai macam kita dorong, seperti ada pembuatan songket, kemudian ada tanja. Jadi kita kalau biasa laki-laki itu dipakein tanja namanya. Tanja itu seperti apa tuh, Pak? Tanja itu seperti kalau misalnya ini ada kayak songkok, tapi dia bukan songkok, dia tanja lah ininya. Ada berbagai macam kayak Melayu lah, seperti itu. Oke. Jadi kalau pakai baju kurung, pakai songket, kemudian pakai tanja di kepala. Nah, kalau misalnya pariwisata dan juga UMKM ini kan erat hubungannya dengan infrastruktur ya Pak, apalagi mungkin jalan dan juga akomodasi. Nah, sejauh ini perkembangan infrastruktur, apalagi jalan nih yang lagi banyak disorotin tuh, seperti apa di Kabupaten Bintan? Karena kita kan juga kawasan pariwisata, tentu kita harus memperhatikan aksesnya yang baik. Nah, memang di Kabupaten Bintan sendiri kita selalu melakukan mencoba apabila ada terkait kerusakan jalan mungkin sedikit, langsung harus diperbaiki seperti itu. Dan alhamdulillah ke lokasi-lokasi atraksi pariwisata dan lain-lain itu jalannya udah bagus-bagus sekali. Bahkan di kampung-kampung juga jalannya sudah beraspal ataupun semenisasi. Nah, mungkin selain dari pariwisata dan juga perikanannya, sektor perikanan, apalagi sih Pak sektor unggulan atau mungkin potensi nih di Bintan yang mungkin belum banyak orang tahu, belum banyak terekspos, yang mungkin lagi dikembangkan untuk ditingkatkan lagi nih ke depannya? Yang pasti karena sekarang ini kita sudah selesai ya pandemi COVID, tentu pariwisata akan kita terus dorong kembali. Nah, kita sekarang sudah mulai dengan wisata-wisata mangrove. Nah, itu juga cukup baik. Misalnya kalau malam itu kita melihat ada kunang-kunang. Itu luar biasa ininya, indahnya. Kemudian kita punya seperti gurun pasir. Itu seperti di luar-luar negeri. Dan itu juga wah bagus sekali. Ada danau biru namanya. Macam-macam lah. Memang Bintan ini tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Memang harus dicoba ke sana. Langsung ke sana nih, Pak. Bahkan terakhir itu Pak Duta Besar Singapura itu buat acara di Lagoy untuk memperkenalkan Bintan dengan seluruh kedutaan-kedutaan yang ada di seluruh dunia waktu itu. Nah, itulah makanya kita bersama-sama sepakati bahwa Bintan is the window of Indonesia. Jendela Indonesia. Nah, perkembangan dari Kabupaten Bintan ini kan pastinya nggak lepas dari peran Bapak Bupati. Nah, kalau misalnya saya lihat nih dari rekam jejaknya Bapak, ini punya latar belakang sebagai entrepreneur, apalagi di usianya ini sangat muda. Belum sampai 30 tahun ya Pak ya? Tahun ini. Tahun ini, tapi belum masuk. Oke, baik. Nah, apakah mungkin dari faktor usia dan juga latar belakang sebagai entrepreneur ini juga berpengaruh nih Pak pada gaya kepemimpinan Bapak sebagai Bupati? Kalau saya sih tentunya ini berkat doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Bintan yang membuat kita semangat. Nah, biasanya kalau anak muda itu kan apa yang dipikirkan harus langsung dikerjakan. Jadi memang harus gerak cepat. Bahkan saya selalu sampaikan kita ini kerja sama tim. Apapun yang kita pikirkan harus langsung dieksekusi, jangan ditunda. Kalau enggak nanti terlambat dan bayangkan berapa banyak kerugian yang akan dialami oleh masyarakat. Nah, memang kita juga selalu duduklah bersama orang-orang tua untuk meminta nasihat. Apakah yang kita lakukan ini itu sudah sesuai dengan koridor atau mana yang harus kita perbaiki. Yang pasti hari ini Bintan bisa dikatakan maju itu berkat dukungan seluruh masyarakat Bintan. Karena nggak mungkin pemerintahnya bergerak cepat kalau tidak didukung oleh masyarakat, pasti sangat lambat pembangunan dan lain-lain. Nah, sejak menjabat dari tahun 2022 sebagai Bupati, apa kemudian yang jadi prioritas Bapak yang menjadi perhatian khusus Bapak nih di Kabupaten Bintan? Karena kita lihat pandemi semuanya terdampak, jadi pasti recovery ekonomi. Nah, itulah makanya kita betul-betul gencar seperti bantuan bunga 0%, jadi pinjaman mikrobangkit 0%. Itu juga alhamdulillah udah sampai hampir 500 lah yang sudah memanfaatkan itu. Nah, kemudian pengembangan anak-anak mudanya, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, bahkan kita dorong bahwa perusahaan-perusahaan besar nih, industri-industri yang ada di Bintan itu, buatlah in-house training, buatlah
training-training, ada seperti pelatihan namanya welder, kemudian las, apa segala macam. Itu alhamdulillah sekarang udah cukup banyak di Bintan. Bahkan sekarang fokus kita ketika pariwisata sudah mulai kembali lagi, kita merasa seperti udah kembali lagi. Nah, anak-anak Bintan ini kita dorong semua. Pokoknya resort-resort apa, ayo semuanya kan janji nih harus anak tempatan, ayo masukin anak tempatan, pokoknya gitu terus. Ini kita dorong lah dengan semangat itu, insya Allah semuanya pasti kompak. Menjelang akhir masa jabatan nih di 2024 nantinya, ada nggak sih Pak yang mungkin hal yang ingin dicapai atau ingin dituntaskan nih sebelum masa akhir jabatan? Yang pasti janji-janji kampanye ya. Nah ini seperti kalau BLT lansia udah kita jalani, bunga 0% sudah kita jalani. Nah memang saya itu kepingin karena kita melihat di saat pandemi COVID, memang kita ini harus membuat sebuah daerah yang kuat. Nah daerah yang ketika nanti suatu saat tentu yang pasti kita tidak harapkan, misalnya ada kejadian seperti itu lagi, kita sudah siap. Jadi saya memetakan seluruh potensi-potensi yang ada di seluruh desa dan kelurahan. Nah sehingga bisa saling mendukung. Misalnya itu tadi desa A contohnya budidaya ikan, kemudian desa B misalnya khusus tanam jagung, desa C apa ini, sehingga ini semua memberikan kekuatan yang kuat. Jadi tiap desa ada kelebihannya masing-masing. Ya. Dan saya kepingin melahirkan ya pengusaha-pengusaha muda baru. Bahkan saya berapa kali men-challenge, ayo punya konsep, datang kita kasih karpet merah. Nah, tapi syaratnya begini, kalau sudah misalnya dia berkelompok, kalau misalnya berhasil, ketika ada penghasilan mereka ribut-ribut, saya bilang saya putuskan. Nah, jadi harus kompak dulu, gitu. Baik. Jadi lebih ke apa ya, pemikiran anak-anak muda lah yang kita. Jadi tidak lagi anak-anak muda itu berpikiran mungkin lulus harus kerja di pemerintah, tapi bagaimana lulus ya berkarya, punya usaha. Tinggal pemerintahan saat ini ya kita harus siapkan karpet merah untuk mereka. Siapkan wadahnya. Iya, kalau enggak ini. Terakhir nih Pak, apa mungkin harapan Bapak untuk Kabupaten Bintan ke depannya? Yang pasti Bintan bisa lebih baik lagi ya. Bintan bisa menjadi sebuah kabupaten yang jadi kita tidak berbicara lagi tentang smart city ya, tapi bicara tentang kota yang berketahanan, resilient city. Nah, jadi suatu saat nanti apapun yang dihadapi oleh Kabupaten Bintan itu kita bisa berdiri tangguh, kita bisa berdiri kuat, dan kita tidak bergantungan dengan daerah manapun. Nah, tapi itu kan yang namanya cita-cita. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama mencobalah untuk membuat gerakan-gerakan seperti misalnya tadi anak-anak muda menjadi pengusaha, ayo bidang apa silahkan. Nah, yang pasti Bintan harus lebih baik lagi. Jadi supaya lebih siap lah kalau misalnya ada gangguan seperti COVID-19 kemarin itu. Tapi itu tidak kita harapkan ya. Amit-amit juga Pak ya. Supaya nanti kalau misalnya ada gangguan ke depannya ini tetap bertahan, tetap kokoh dari segi perekonomiannya, supaya tetap nih bisa jadi Windows of Indonesia ya Pak ya. Oke, jadi memang ada banyak sekali nih potensi dari Kabupaten Bintan nih sahabat kompas.com. Nah, sebelum kita tutup nih perbincangan kita hari ini, saya mau bacain pantun dulu nih buat Bang Robi nih. Karena saya lihat di sosmed ini Bang Robi sering berpantun juga nih ternyata. Karena tradisi di sana harus berpantun. Oke, baik. Ketika mulai dan akhir. Oke, jadi ini kita akhiri dengan pantun. Saya duluan ya Pak ya. Pergi pulang karena kerjaan. Cakep. Kerja berat memelihara angsa. Cakep. Pak Bupati datang kenalkan Bintan. Melalui program Nusaraya cerdaskan bangsa. Cakep. Bang Robi ada pantun juga nggak nih buat sahabat kompas.com yang nonton? Ya, ada lah. Ada. Boleh, silakan tuh. Dari Intan berhias selendang. Cakep. Berhias putri elok berseri. Cakep. Dari Bintan kami bertandang. Cakep. Hadirkan kemajuan dengan inovasi. Wih, mantap. Ketahuan ini sering bikin puisi nih, bahasanya puitis banget. Puisi dadakan. Puisi dadakan. Baik, terima kasih Bang Robi sudah datang di
studiokompas.com dan cerita-cerita soal Kabupaten Bintan. Semoga lain kali nih saya bisa ngerasain langsung datang ke Bintan. Siap, ditunggu pokoknya. Oke, baik. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bang Robi selaku Bupati dari Kabupaten Bintan. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari kompas.com. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.